warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Merina Inanta Nasution, SPD MSI. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 11 Medan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor PPG 2016 99 62 65 69 dan nomor induk mahasiswa 92 33 41 235. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 pada video pembelajaran dengan materi esai dan kritik sastra. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum semua anak ibu. Ya, kepada anak ibu ketua kelas, Taufik silakan mempersiapkan kelasnya. Berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat siang anak ibu semua, silakan duduk. Anak ibu semua, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut ajaran masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam menatap pembelajaran hari ini. Mari anak ibu ketua kelas silakan itu doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu semua, sebelum kita belajar, ibu cek dulu kehadirannya. Siapa nggak datang hari ini nak? Simon dan Marcel, Bu. Kenapa Simon dan Marcel nak? Keterangannya izin. Izin mereka. Simon dan Marcel, izin ya. Nak, kelas sudah akan dibersihkan? Sudah. Harus dijaga kebersihannya ya, supaya di kelas yang rapi, yang bersih akan lebih mudah dalam menangkap pembelajarannya. Kemudian kerapian juga, ibu mau walaupun sudah siang begini, rapi tetap harus rapi. Jangan ada baju yang keluar, ya bersih. Kenapa? Dalam kerapian dan kebersihan sebagian daripada iman. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada anak ibu Dirjen, Antenia silakan pandu ke depan. Kepada teman-teman diharapkan untuk berdiri. Baik teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Anak ibu semua, sebelum kita belajar, ya seperti biasa ibu akan mengawali dengan kuisis, tes berbentuk kuisis sebagai dasar pengetahuan kalian sebelum memperoleh
pelajaran dari Ibu ya. Nanti akan Ibu bandingkan dengan setelah memperoleh pelajaran. Oke? Quizzes akan Ibu share di grup WA. Silakan kalian cek. Udah masuk? Oke. Waktu mengerjakan quizzes kurang lebih 5 menit mulai dari sekarang. Oke, quizzes selesai. Simpan jawaban quizzes kalian ya, akan Ibu bandingkan dengan jawaban post test nanti di akhir pembelajaran. Nanti disandingkan, nilai tertinggi akan mendapatkan reward dari Ibu seperti biasa. Oke ya? Apa kabar kalian Ibu semua? Sehat tidak? Semangat tidak mengikuti pelajaran hari ini? Mas sudah siap semangat? Belum semangat. Ibu mau buat yel-yel seperti biasa, nandakan kalian itu semangat. Oke, jawab yel dari Ibu. Kalian jawab dengan semangat. Semangat pagi anak Ibu semua. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Yes, 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 hurra! Semangat belajar bahasa Indonesia. Kami cinta bahasa Indonesia. Kami bangga berbahasa Indonesia. Indonesia. Baru Ibu lihat semangatnya. Berarti sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini. Kita mulai ya nak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau lihat seberapa besar pemahaman kalian memahami pembelajaran minggu lalu. Belajar nggak di rumah? Minggu lalu kita belajar tentang apa anak Ibu semua? Saya Bu, Ya silakan nak. jadi minggu lalu kita belajar tentang kritik dan esai. Kita belajar tentang cara membedakan kritik dan esai berdasarkan definisi dan ciri-cirinya. Kemudian kita belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari kritik dan esai. Baik. Tunjuk tangan. Siapa yang bisa membedakan secara definisi apa itu esai dan apa itu kritik? Saya Bu, Silakan. kritik adalah analisis terhadap suatu karya untuk menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Sementara esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah berdasarkan dari sudut pandang penulisnya. Adapun masalah yang dibahas mengenai kesastraan, kebudayaan, iptek, dan politik. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu. Selanjutnya Ibu mau tahu, bisa nggak kan membedakan ciri-ciri esai dan ciri kritik? Masih ingat nggak pada minggu lalu? Apa itu esai dan kritik secara ciri-cirinya? Tunjuk tangan. Silakan nak. Wapri. Untuk ciri kritik yang pertama itu yaitu bersifat objektif. Bagus, bersifat objektif. Ada lagi siapa? Tunjuk tangan. Mas, yang kedua. Yang kedua itu bertujuan untuk memperbaiki karya yang dikritik, Bu. Bagus, untuk memperbaiki karya yang dikritik. Dikritik yang ketiga, siapa yang bisa tunjuk tangan? Yang ketiga yaitu untuk menjadi acuan meningkatkan kreativitas pencipta karya tersebut. Untuk menunjukkan kreativitas cipta karya tersebut. Bagus. Sekarang ciri-ciri esai. Tadi siapa Iwan? Silakan Iwan. Dikembangkan berdasarkan pandangan pribadi penulis esainya. Dikembangkan berdasarkan pandangan pribadi penulis esai. Bagus. Ciri esai yang kedua yang tahu? Saya Bu. Silakan Grace. Yang kedua ada untuk membantu pembaca memahami suatu karya atau masalah. Membantu pembaca untuk memahami suatu masalah. Bagus sekali. Yang terakhir ketiga, ciri esai yang ketiga, siapa yang bisa? Saya Bu, Silakan Nak Gading. ditulis dengan bahasa yang santai dan cair. Ditulis dengan bahasa yang santai dan Cair. cair. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya. Baik anak ibu semua, hari ini kita masuk pembelajaran masih terkait tentang esai dan kritik sastra. Ya, kalau minggu lalu kita menganalisis esai dan kritiknya,
Hari ini kita mengkonstruksi atau menyusun kritik dan esai sastra berdasarkan kebahasaan dan strukturnya. Perhatikan ya nak ya. Kompetensi dasar yang Ibu ajarkan adalah kalau minggu lalu 3.13, hari ini kita fokus ke 4.13, yaitu mengkonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, kalau kemarin ini poin ketiga, sekarang kita fokus ke 4.13. 4.13.1 mengonstruksi sebuah kritik dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan dengan tepat. Yang kedua, 4.13.2 mengonstruksi sebuah esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan dengan tepat. Adapun pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini, pendekatannya adalah dengan scientific learning. Kemudian metode pembelajarannya adalah dengan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu model pembelajaran hari ini adalah PJBL atau Project Based Learning. Dari kita hari ini kita akan memfokuskan struktur teks kritik dan esai. Ya, ada 3 strukturnya, sama halnya seperti teks kritik, teks artikel. Masih ingat nggak kalian apa yang menjadi struktur teks artikel? Saya Bu. Silakan nak. Jadi struktur dari teks artikel itu ada 3. Yang pertama pernyataan pendapat. Pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik dan pengenalan dan definisi umum isu pada esai. Yang kedua ada argumen, yaitu pendapat penulis yang disajikan berupa alasan yang logis serta bersifat subjektif. Dan yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan argumen yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagus sekali ya Ibu. Ya, berarti kamu masih ingat tentang pembelajaran teks artikel. Sama halnya dengan teks esai dan kritik, strukturnya juga mirip, bahkan sama. Yaitu di teks kritik dan esai, strukturnya seperti teks artikel. Anak Ibu perhatikan, Ibu sajikan sebuah gambar karikatur. Medianya di sini Ibu tunjukkan media gambar karikatur. Ya, apa yang ada di gambar ini nak? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Lihat, lagi apa orang ini? Main HP. Main HP. Siapa yang main HP? Semua. Dua kakak, mama, anak, anjingnya juga main HP. Nah, dari gambar yang kalian amati, Ibu mau tahu apa yang bisa kalian komentari dari gambar ini? Yang bisa menunjukkan kalimat kritik dari gambar ini? Coba lihat. Dari gambar tersebut saya memperoleh akibat gadget Bu, sebuah keluarga itu berkurangnya keharmonisan dari sebuah keluarga. Jadi misnya komunikasi. Oke, bagus. Karena HP di sini menunjukkan orang tua sudah mulai tidak peduli dengan anaknya, bahkan anaknya pun tidak peduli lagi dengan orang tua. Artinya HP telah memperbudak manusia. Berarti kalian sudah bisa menunjukkan atau membuat sebuah kalimat kritik. Bagus. Perhatikan ini nak. Ibu tampilkan sebuah gambar yang kedua. Apa yang kalian lihat nak? Ngeri sedap. Pernah nonton ini? Pernah. Ibu juga pernah nonton. Ibu rasa hampir semua bisa pernah menonton ini. Ya. Nah, apa gunanya Ibu tampilkan gambar ngeri sedap ini nak? Ini Ibu mau lihat siapa yang bisa menceritakan sinopsis cerita ngeri sedap. Kenapa? Sinopsis yang akan kalian ceritakan itu merupakan bentuk esai, pengetahuan yang bisa menceritakan ngeri sedap. Saya Bu. Ya, silakan nak. Jadi film ngeri-ngeri sedap ini menceritakan sebuah keluarga yang berada di Pulau Samosir. Ini menceritakan tentang keluarga Batak yang terdiri dari 6 keluarga. Jadi orang tuanya ini, bapak dan ibunya, merindukan anaknya yang sedang merantau ke Jakarta. Sementara anak perempuannya sendiri tetap tinggal di Pulau Samosir untuk membantu kedua orang tuanya. Udah? Oke. Itu sinopsis singkat. Berarti yang kamu sebutkan tadi itu masuk kategori esai. Kamu menceritakan sebuah esai dalam bentuk sinopsis. Jadi esai itu apa? Kemarin merupakan prosa atau karakter berdasarkan sudut pandang pengamannya, sudut pandang si pembicara. Saya pahami nak.
Karena hari ini kita belajar tentang akan mempelajari tentang mengkonstruksi esai dan kritik, maka kalian harus tahu bagaimana langkah-langkah dalam menyusun sebuah esai dan menyusun sebuah kritik. Langkah pertama, kalian harus tahu bagaimana menyusun sebuah kritik sastra. Pertama langkahnya adalah seorang penulis kritik, kita sebut sebagai kritikus ya nak. Kritikus adalah orang ada si penulis kritik. Seorang kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritiknya. Dia harus benar-benar baca dulu dan diamatinya supaya dia tahu. Kemudian seorang kritikus harus bisa membekali dirinya dengan pengetahuan tentang karya yang akan dia kritis. Artinya sudah diamati, dia harus tahu, dia baca, dia pahami dulu. Kalau nggak dipahami bagaimana dia mengkritik? Nggak bisa, dipahami dulu sebuah karya yang dia lihat. Oke. Kemudian yang ketiga, seorang kritikus harus bisa mengumpulkan data penunjang dan alasan yang logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Yang keempat, lalu kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkapkan kelemahan, tetapi harus seimbang dengan kelebihannya. Kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Maksudnya, kalau ada pendapat ahli makin bagus. Ya, harus ada menggunakan kajian teori jika diperlukan supaya apa? Makin memperkuat hasil kritikan dia. Bisa paham sampai sini? Kemudian kita masuk ke langkah-langkah menyusun teks esai. Yang pertama, amati fenomena yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Bisa dari koran, internet, majalah, atau televisi mengenai masalah yang sedang hangat dibicarakan atau aktual. Kedua, tentukanlah satu bagian dari fenomena tersebut yang kamu anggap paling menarik. Perhatikan. Pastikan kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut. Yang ketiga, lalu buatlah pandangan pribadimu mengenai topik yang telah kamu pilih tersebut. Yang keempat, siapkan argumen untuk mendukung pernyataan pribadimu. Boleh juga dilengkapi dengan pendapat ahli atau data yang cukup memadai. Terakhir, yang kelima adalah silakan menulis sebuah esai berdasarkan hal yang telah disiapkan sebelumnya. Jangan ragu menggunakan gaya bahasa kamu sendiri. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Dari yang setelah Ibu terangkan ini nak, materi hari ini, ada yang belum paham kira-kira? Boleh bertanya. Silakan yang mau bertanya nak. Saya Bu. Oke, silakan Gladys. Bu, apa manfaat atau fungsinya kita menulis sebuah kritik atau esai? Silakan Ibu. Manfaat kita menulis sebuah kritik adalah supaya seorang penulis bisa mengetahui kelebihan dan kelemahan hasil karya yang dia buat. Ya. Supaya bisa mengevaluasi atau menilai kelebihan dan kelemahan hasil karya yang dia buat. Guna menulis kritik. Lalu guna menulis esai apa? Supaya penulis bisa memberikan pandangan terhadap fenomena atau masalah yang dia lihat berdasarkan sudut pandang siapa si penulisnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nak? Ada yang bertanya lagi? Oke, aman. Siap. Baik anak ibu semua. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD ya, akan dibagikan LKPD. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh ya nak, kemudian bekerja sama yang baik. Jangan ada satu bekerja satu enggak ya. Silakan bekerja, diskusi yang baik. Ya, kerjakan LKPD-nya nak. Oke. Ibu berikan waktu mengerjakan LKPD kurang lebih 10 menit. Coba perhatikan LKPD kalian. Ya, jangan lupa tulis nama dan kelompok. Yang harus kalian kerjakan adalah kalian menyusun dahulu struktur dari sebuah kritik atau struktur dari sebuah esai. Kemudian mengembangkan struktur tadi menjadi sebuah teks esai dan sebuah teks kritik. Sudah bisa dipahami nak? Sudah. Selamat bekerja. Silakan nak. Terima kasih. Sudah siap anak ibu semua? Sudah siap LKPD-nya? Bisa
kami akan menganalisis satu persatu hasil cipta karya kritik kami. Jadi kami di sini mengangkat sebuah karya karikatur berupa korupsi. Jadi kami pertamanya mengambil judul korupsi masih menjadi penyakit yang seakan mustahil disembuhkan. Yang pertama, kami menganalisis struktur pernyataan pendapat atau tesis yang dijelaskan oleh Sofia. Korupsi bagai warisan haram tanpa surat wasiat, bapak penyakit kanker ganas yang membunuh perekonomian secara perlahan suatu negara. Beberapa faktor dalam kasus korupsi ini dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Baik, yang kedua kami akan mengangkut argumentasi dari kritik kami. Yang pertama adalah di mana korupsi seperti virus ganas yang harus kita berantas bersama-sama. Korupsi sendiri adalah musuh nyata untuk kita semua di dunia ini. Dalam hal ini, kondisi yang bertanggung jawab pemberantasan korupsi adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka perlu bekerja keras walaupun banyak problematik yang dihadapi. Pendekatan secara sistematik dan tuntas sangat diperlukan untuk memberantas korupsi. Yang terakhir berupa pernyataan ulang atau pendapat. Di sini kami menambahkan harapan kami terhadap korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah harapan kami para petinggi bisa diandalkan dan memegang teguh janjinya untuk menyejahterakan rakyat. Korupsi di Indonesia sebetulnya tak perlu terjadi jika mereka jujur dan amanah. Nah, di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu korupsi bagai warisan haram tanpa surat wasiat, bak penyakit kanker ganas yang membunuh perekonomian secara perlahan suatu negara. Beberapa faktor dalam kasus korupsi ini dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Indonesia kekurangan orang-orang amanah, pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kekuasaannya. Para koruptor hanya mementingkan urusan pribadi dan kelompoknya dibandingkan dengan rakyatnya. Korupsi seperti virus ganas yang harus kita berantas bersama-sama. Korupsi adalah musuh nyata untuk kita semua di dunia ini. Dalam hal ini, komisi yang bertanggung jawab pemberantasan korupsi adalah KPK. Mereka perlu bekerja keras walaupun banyak problematik yang dihadapi. Pendekatan secara sistematik dan tuntas sangat diperlukan untuk memberantas korupsi. Upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua jalur diantaranya, yakni jalur penal yaitu penggunaan hukum pidana dan jalur non penal atau dituntaskan di luar hukum pidana dengan jalur non penal. Pemerintah pusat memegang peran penting pada upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah harus benar-benar waspada dalam menanggulangi masalah ini. Maka harapan kami, para petinggi bisa diandalkan dan memegang teguh janjinya untuk menyejahterakan rakyat. Korupsi di Indonesia sebetulnya tak perlu terjadi jika mereka jujur dan amanah. Indonesia perlu memiliki prinsip juga nilai keadilan, kebijaksanaan yang perlu dipegang teguh oleh para pemimpin. Baik, demikian dari presentasi kami. Sekarang akan dibuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada, saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fazira, akan mewakilkan kelompok ini untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, coba kalian tunjukkan bagian mana yang menunjukkan kalimat kritik, karena saya masih bingung bagian kritiknya di mana. Terima kasih. Baik, di sini sebenarnya kami mengkritik bahwa para petinggi sebenarnya bisa diandalkan dan memegang teguh janjinya untuk menyejahterakan rakyat. Sebenarnya tanpa korupsi juga Indonesia sebenarnya udah sejahtera. Jadi kami di sini mengkritik kembali sebenarnya Indonesia tak perlu terjadi jika mereka jujur dan amanah. Apakah jawaban bisa diterima? Baik, jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Demikian kami akhiri presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah maju kelompok 1 kali tepuk tangan dulu lah. Kemudian kita lanjut ke kelompok 2, kelompok Zinopri. Silakan lagi lah. Membahas tentang esai. Selamat siang teman-teman semua dari guru. Siap, teman-teman. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menyusun esai. Esai yang kami buat yaitu dengan judul Permasalahan Lingkungan di Indonesia. Pada bagian esai ini, bagian yang menarik yaitu
Sampah sudah menjadi masalah yang klasik bagi setiap negara di seluruh dunia. Masalah ini menjadi fokus utama karena berkaitan dengan kondisi lingkungan suatu negara. Oleh karena itu, saat ini banyak negara yang telah memulai program reuse dan recycle atau sampah-sampah yang ada untuk menanggulangi masalah ini. Yang kedua, mengenai bagian pernyataan pribadi. Di negeri kita sendiri, sampah adalah permasalahan yang tak kunjung menemukan penyelesaian. Meskipun pemerintah kita juga melaksanakan program reuse dan recycle, namun permasalahan lingkungan dan sampah di negeri kita ini belum juga terselesaikan. Lalu bagian yang ketiga yaitu argumen pendukung. Bahkan permasalahan di negeri kita ini menjadi kompleks dan menjalar ke berbagai segi lainnya, sehingga memperparah kerusakan lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa masalah lingkungan di negeri belum bisa terselesaikan, bahkan semakin kompleks dan permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan lainnya. Lalu setelah bagian-bagian tersebut kami rancang, maka terbentuklah sebuah karya esai yang akan dibacakan oleh Delvi bagian pertama. Permasalahan lingkungan di Indonesia. Sampah sudah menjadi masalah yang klasik bagi setiap negara di seluruh dunia. Hampir semua negara memiliki masalah dalam mengatasi timbunan sampah yang jumlahnya terus meningkat setiap hari. Masalah ini menjadi fokus utama karena berkaitan dengan kondisi lingkungan suatu negara. Di negara kita sendiri, sampah adalah permasalahan yang tak kunjung menemukan ujung. Meskipun pemerintahan kita sudah melaksanakan program reuse dan recycle, namun permasalahan lingkungan dan sampah ini belum juga terselesaikan. Bahkan permasalahan di negeri ini menjadi kompleks dan menjalar ke berbagai segi lainnya. Ya, permasalahan yang pertama adalah penebangan kayu liar. Permasalahan yang kedua adalah polusi. Indonesia dituduh sebagai salah satu negara yang bertanggung jawab dalam terjadinya global warming. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah kurangnya ketersediaan tempat pembuangan sampah. Nah, berdasarkan penjabaran yang telah dibahas di atas, dapat kita simpulkan bahwa masalah lingkungan di negeri kita belum bisa terselesaikan. Bahkan semakin kompleks dalam permasalahan seperti yang disebutkan di atas. Baik, sekian hasil dari karya esai kami buka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya, apakah dalam penulisan esai boleh mengutip? Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Taufik, yaitu apakah dalam penulisan esai boleh mengutip? Tentu saja, penting untuk mengetahui dasar-dasar penulisan kutipan dalam esai. Namun penting juga untuk mengetahui bagaimana menggunakan kutipan. Kutipan tidak boleh digunakan sembarangan. Mereka hanya boleh digunakan jika orang yang Anda kutip mengatakan sesuatu yang tidak bisa Anda katakan dengan baik. Apakah Taufik sudah puas dengan jawabannya? Sudah, terima kasih dengan jawabannya. Ya, atas perhatian teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Ibu semua, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, ya Ibu share kembali soal post-test berupa quizzes, ya nak, di grup WA yang tadi kami kerjakan. Nanti Ibu bandingkan, yang terbaik nilainya akan mendapatkan reward dan kelompok terbaik yang maju juga akan mendapatkan reward. Oke, udah Ibu share tadi nak, silakan kerjakan post-testnya 5 menit waktunya. Ibu harapkan di post-test nilainya akan lebih baik daripada nilai pre-test. Silakan. Baik, setelah Ibu lihat nilai pre-test dan post-testnya, Ibu gabung. Nilai tertinggi jatuh kepada Kania. Selamat buat Kania, Ibu. Kelompok yang maju hari ini sangat bagus presentasinya. Jatuh kepada kelompok Tata. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, ada beberapa hal yang perlu Ibu refleksi. Ya, sebagai refleksi, beberapa pertanyaan. Apa yang
sudah kalian pelajari hari ini? Saya, Bu. Siapa bisa jawab? Saya. Yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini, silakan Jualina. Jadi pada hari ini saya dan teman-teman mempelajari dua hal. Yang pertama struktur struktur kritik dan esai. Jadi yaitu strukturnya ada tesis, argumentasi, lalu penegasan ulang. Lalu yang kedua ada unsur kaidah kebahasaan, yaitu menggunakan kalimat pernyataan yang persuasif, lalu dia lebih ke arah mengomentari, dia menggunakan kata kerja mental, lalu dia menggunakan istilah teknis yang ke arah topik yang sedang dibahas. Oke, bagus. Sekarang aku. Jualina ya nak, sudah bisa menyebutkan pembelajaran apa hari ini yang kamu dapat. Ya, kamu sudah mendapatkan tentang bagaimana menyusun artikel, menyusun kritik dan esai berdasarkan strukturnya dan unsur kebahasaan. Nah, kira-kira ada yang masih belum paham pelajaran ini? Paham semua? Udah paham semua nak? Paham. Senang nggak belajar hari ini? Senang, Bu. Apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Yang membuat saya dan teman-teman saya senang pada pembelajaran hari ini yaitu saya dan teman-teman saya dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan kami tentang kritik dan esai, serta kami sudah mampu dalam menyusun sebuah karya kritik dan karya esai. Bagus. Ya, berarti kamu cukup senang dengan pelajaran ini. Sebelum menutup pelajaran hari ini, perlu kita simpulkan secara umum pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Tunjuk tangan. Yang bisa memberikan kesimpulan. Saya, Bu. Ya, silakan nak. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan yang pertama tentang struktur teks esai dan kritik, yaitu tesis, pernyataan pendapat, argumentasi, dan reiteration atau pernyataan ulang pendapat. Kedua, tentang unsur kebahasaan esai dan kritik, seperti pernyataan persuasif, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai, menggunakan kata kerja mental, pernyataan fakta, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang ketiga, tentang langkah-langkah menulis esai dan kritik, yaitu langkah menulis esai. Yang pertama, mengamati fenomena atau masalah yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tentukan satu bagian dari fenomena dan lakukan riset. Yang ketiga, membuat pandangan pribadi mengenai topik yang dibahas. Yang ketiga, siapkan argumentasi yang mendukung pendapat penulis dengan menyertai pendapat ahli atau pakar. Yang keempat, menulis sebuah esai berdasarkan hal yang telah disiapkan sebelumnya tanpa ada rasa ragu. Langkah-langkah menulis kritik. Yang pertama, membaca dan mengamati karya yang akan dikritik. Yang kedua, membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. Yang ketiga, mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. Yang keempat, sampaikan kritikan dengan mengungkapkan kelemahan dan kelebihannya. Yang kelima, menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya jika diperlukan. Ya, bagus. Itu semua sudah disimpulkan oleh si adiknya materi hari ini, ya. Dan ini adalah materi terakhir di kelas 12. Ya. Materi kita hari ini adalah pertemuan selanjutnya kita hanya pengayaan mencapai dan membahas soal, mempersiapkan untuk ujian akhir sekolah. Semangat belajar teman-teman, baca bukunya, baca soal-soal supaya di ujian kamu lulus dengan nilai yang dan ibu semua, maka bentuk akhir pembelajaran kita tutup dengan doa, ya. Silakan doa dipimpin oleh anak ibu Taufik sebagai ketua kelas. Silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih anak ibu semua telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini menjadi berkah buat kalian, ya, dan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Baik. Oke. Akhir kata yang ucap